Selamat datang di 2R Podcast. Bersama aku, Rijal, dan aku Rahmat. Kali ini kita akan membahas tentang etika netizen Indonesia di internet. Biar lebih enak nih ngobrol-ngobrolnya, boleh kita buka masker dulu. Ya, Kan sudah jarak juga nih, sudah jaga jarak. sudah jaga jarak kan. Langsung ke inti pembicaraan. Nah, kan sekarang ini warga Indonesia itu hampir semuanya kan menggunakan internet. Tuh. Mulai dari yang muda sampai yang tua, mulai dari yang anak-anak sekolah SD kan, sampai orang tua yang usianya itu 50 tahun ke atas itu sudah mulai menggunakan internet. Dan mereka itu sudah rata-rata bisa lah mengakses media sosial dan media internet lainnya. Nah, karena banyaknya warga Indonesia yang menggunakan internet, maka banyak juga tersebar kasus-kasus berita hoax yang ada di internet. Serta tidak benar gitu lah. Tidak benar. Nah, itu kan dari data tahun 2020 yang lalu, Indonesia itu merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Wow. Nah, habis itu kan Indonesia juga merupakan tempat salah satu ibaratnya orang itu menyebarkan hoax di Indonesia itu lebih laris lah, ibaratnya itu lebih gimana ya nyebutnya, itu lebih gampang gitu. ya lebih gampang karena kurangnya pendidikan literasi digital di Indonesia. Nah, salah satu situs atau media sosial tempat penyebaran hoax terbesar di Indonesia itu Facebook. Sebenarnya bukan Facebook sih yang pertama, biasanya lebih yang pertama itu di Twitter. Banyak hoax di Twitter dan juga grup WhatsApp. Grup WhatsApp keluarga nih. Ya, biasanya itulah kan orang tua itu lebih kalau ada informasi yang viral atau Langsung informasi yang kirim, digoyah, langsung teruskan. kirim. Itulah suka-suka gosip. Iya. Nah, tadi kan Rahmat ada nyebutkan nih Facebook sama Twitter yang menjadi media sosial paling banyak menyebarkan hoax. Kalau misalkan media yang lain, misalkan YouTube, Instagram, gimana tuh? Nah, sebenarnya gini Zal, bukan cuma berita hoax itu tidak hanya tersebar di Facebook dan juga Twitter, tetapi ada juga di Instagram sama YouTube. Nah, akan tetapi kan warga Instagram sama YouTube ini biasanya lebih anak-anak yang milenial. Jadi mereka itu lebih tahu sedikit lah, walaupun tidak banyak kan tentang berita hoax. Jadi mereka itu lebih bisa memverifikasi data, walaupun tidak sebanyak di Facebook dan juga di Twitter. Walaupun tetap ada kan di YouTube beberapa berita hoax yang tersebar, cuma bisa langsung dilaporkan dan langsung di-ban videonya sama postingan di Instagram. Supaya kayak keamanannya itu lebih bisa dipercaya, atau bisa kalau kita ngelaporkan sebuah postingan itu lebih cepat ditanggapinya lah. Nah, tadi kan Instagram sama YouTube lebih banyak yang menggunakannya tuh kaum milenial. Terus tadi katanya bisa memverifikasi data dulu nih. Berarti maksudnya di sini kayak memilih yang mana yang dirasa hoax, mana yang benar gitu. Jadi kan mereka itu biasanya misalnya ada dapat informasi di Instagram nih. Nah, mereka itu lebih searching dulu ke Google. Nah, mencari website yang terpercaya, misalnya kayak Liputan 6 atau CNN segala macamnya. Pokoknya website-website berita terpercaya lah yang mengandung fakta, bukan hoax gitu. Berarti mereka tuh gak telan mentah-mentah berita yang didapat gitu lah. Berbeda kan dengan Facebook, atau lebih yang penggunanya itu lebih banyak orang tua atau yang biasanya ya mereka lebih menelan informasi mentah-mentah lah, kayak grup WhatsApp keluarga kan malah yang benar yang disalahkan, itu anaknya yang mencoba membenarkan gitu malah dimarahi. Nah, aku pernah nih dapat kasus, dapat kiriman di grup WhatsApp tentang virus corona ini dibawa oleh tentara Amerika. Oh, pernah lihat. Pernah. Lihat. Ini aku sebagai kaum milenial, aku antara percaya atau kada percaya. Makanya aku setelah dapat info ini langsung aku cari di Google, gitu lah. Jadi Rijal, kamu lebih memverifikasi data terlebih dahulu lah. Aku kan menelan mentah-mentah. Oh iya. Nah, itu lebih bagus lah ya. Kita sebagai kaum milenial kan lebih bisa menyebarkan berita yang bersifat fakta, dan juga kita tuh harus memberantas berita hoax agar tidak terjadi kesalahpahaman ke depannya. Nah, selain penyebaran hoax nih di media sosial, ada nggak nih lagi perilaku negatif dari netizen Indonesia di media sosial? Nah, di media sosial ini sebenarnya bukan hanya berita hoax kan. Pernah beberapa bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, aku lupa kan, Microsoft itu pernah mengeluarkan survei kalau warga Indonesia ini termasuk warganet yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Nah, saat Microsoft mengeluarkan survei itu kan beritanya itu menyebar ke Indonesia. Nah, habis itu
warga Indonesia ini banyak yang tidak terima kalau mereka itu dikatakan begitu. Habis itu mereka langsung menyerang salah satu postingan yang ada di akun Instagram Microsoft. Nah, habis itu komen-komennya itu banyak yang tidak mengenakan lah, banyak yang menghina Microsoft kan. Habis itu Microsoft sampai menutup fitur kolom komentar yang ada di Instagram. Nah, itu merupakan salah satu fakta, bukan fakta, ibaratnya salah satu bukti lah kalau yang dikatakan Microsoft itu benar. Kalau Indonesia dengan melakukan hal tersebut kan terbukti kalau etika atau kelakuan di media sosialnya itu kurang enak dilihat lah, sampai Masih Microsoft buruk gitu. saja masih buruk. Ah. Sampai Microsoft saja itu menutup kolom komentarnya karena tidak tahan lah Iya. dengan ibaratnya bacotan warga Indonesia. Wow. Nah, sebenarnya bukan hanya kasus tentang penutupan kolom komentar di akun Instagram Microsoft yang dilihat lah. Sebenarnya banyak juga kasus-kasus bullying yang terjadi di media sosial. Ngomongin bully-membuli, aku pernah lihat juga nih ada kasus bullying di Instagram karena ada salah satu penyanyi dangdut namanya ini selalu menyanyikan lirik lagu. Oh, yang marhaban jiwa ya. Tahu dia nih. Tahu. Itu sampai kolom komentarnya diserang oleh netizen, dibully karena salah menyanyikan lirik. Apalagi dia lirik bisa dibilang lagu religi nih. Nah, netizen nih tidak berhenti-henti nih, tambah terus bully terus di kolom komentar nih. Komentar si artisnya itu. Iya, betul. Bahkan tidak hanya membuli penyanyinya nih, juga berimbas menyerang anaknya, juga diserang kolom komentar Instagram Menyebar anaknya. gitu Ya. Nah, ini terbukti bahwa data survei dari Microsoft itu yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, kan itu survei Microsoft benar adanya. Nah, akibat bully ini juga sangat berdampak buruk lah bagi orang-orang, apalagi kan sampai anaknya dibully yang tidak tahu apa-apa kan. Parah itu parah. Nah, itu kesehatan mentalnya juga berpengaruh. Apalagi kan banyak kasus tentang bully kan, lama-kelamaan kesehatan mentalnya berpengaruh, akhirnya dia bunuh diri karena tidak tahan dengan apa yang bully yang ada di media sosial ya gitu. Anda wahai netizen. Nah, sebenarnya bukan hanya di internet seperti media sosial saja, akan tetapi banyak juga nih, Jar. Kayak di game online orang-orang toksik atau nggak ada etikanya lah, saling ngebacot satu sama lain. Pernah aja nih saya ngalamin itu. Gimana tuh ceritanya? Langsung nih saya cerita. Ya. Saya main game nih, Mobile Legend. Oh, sama main juga gitu. Mantap. Nah, sering nih saya dapetin nih player satu tim saya nih. Dia nih membuli player satu tim, membuli tim musuh. Padahal yang membuli ini yang beban gitu main. Oh, yang tim. jadi beban tim. Dia itu dengan mengatakan supaya ngata-ngatain orang lain supaya dia tidak terlihat beban. Betul. Mungkin juga di keluarganya jadi beban juga tuh. Nah, sebenarnya itu banyak juga sih kasus-kasus tentang pembulian atau bukan pembulian sih, tetapi kayak kata-kata kasar lah di game. Ya, itu agar dia itu seperti terlihat hebat tetapi malah dia terlihat bodoh sendiri gitu. Sebenarnya bukan Rijal aja yang ngalamin, tapi saya juga pernah ngalamin gitu di game Mobile Legend. Banyak terjadi bukan kasus sih sebenarnya, sering terjadi bacot-bacotan lah antar player. Dan banyak juga di game PUBG atau Free Fire dan game-game lainnya lah. Game burik. Nah, sebenarnya kita itu harus saling menghormati sesama manusia. Pernah dikatakan oleh Menteri Kominfo waktu program peluncuran literasi digital nasional yang kemarin hari Kamis itu. Nah, yang disiarkan di channel YouTube-nya Kominfo sama Siberkreasi. Nah, di situ Menteri Kominfo menyampaikan kalau dunia kita sekarang ini pada masa digital yang globalisasi menyebar semakin cepat ini, dunia kita itu tidak hanya di dunia nyata, akan tetapi di dunia maya atau dunia digital. Jadi itu kita harus mempunyai etika di dunia nyata dan juga mempunyai etika di dunia digitalnya, agar kita itu tidak terjadi salah paham atau perselisihan di dunia maya, supaya kita itu hidup damai dan kita tuh bisa saling menghargai lah. Nah, buat kalian yang nonton video ini, para netizen, jangan sesekali ikut berperilaku buruk di media sosial. Contohnya seperti menyebarkan hoax, membuli, dan lain-lain. Nah, itu kan sesuai pesan dari Rijal tadi ya,
lebih bagus kita tuh jangan menyebarkan hoax dan segala macam lah. Nah, dengan kami sampaikan podcast seperti ini bukan berarti warga Indonesia atau warganet Indonesia itu berperilaku semuanya buruk gitu. Tapi ada juga yang positif ya. Tapi kami di sini menyampaikan hal ini agar warga-warga yang lain itu bisa mengambil positifnya dan bisa berperilaku lebih baik ke depannya. Nah betul, tidak semua nih netizen Indonesia berperilaku buruk, ada juga berperilaku baik. Contoh nih, waktu ada bencana alam yang terjadi beberapa bulan yang lalu, para public figure nih, ada open donasi. Nah itu pun respon dari netizen juga bagus, ikut berdonasi juga. Nah itu salah satu contoh netizen juga bisa berperilaku baik di media sosial. Nah, Oke guys, seperti itulah kira-kira podcast dari kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat juga bagi kalian. Nah, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wahai netizen.